Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kameranya goyang. Ketemu lagi dengan saya, asistennya Dedi Wahyu di channelnya Dedi Kasih. Kali ini malam ini kita akan mengevlog lagi, teman-teman. Melintasi jalan Cendana 2 Jatimulyo Jatiagung menuju jalan Sri Kresna Kampung Bayur. Nah, ini adalah situasi selepas hujan, jalan selepas hujan, dan kita akan melintasi jalan Cendana ini ya. Dan kebetulan alhamdulillah jalan Cendana ini masih dalam proses perbaikan dan sudah sekitar 99% perbaikannya hampir selesai, tinggal nunggu kering sempurna ya. Tapi sudah bisa dilewati untuk ini kendaraan bermotor ya. Kalau untuk kendaraan mobil besar, untuk yang depan tadi yang kita lintasin itu masih belum bisa karena mungkin bebannya yang terlalu berat, jadi belum bisa dilintasi. Tapi kalau untuk motor ini alhamdulillah sudah beberapa motor yang melintasi. Karena sudah beberapa motor yang melintasi, jadi saya memberanikan diri untuk juga melintasi, karena ya sudah boleh dilintasi lah, intinya begitu untuk kendaraan bermotor ya. Cuman kalau untuk mobil kayaknya sih belum bisa melintasi jalan Cendana 2 ini. Jadi untuk mobil-mobil besar harap bersabar sampai jalan ini benar-benar bisa dilintasi oleh kendaraan mobil besar ya. Nah, ini juga kita nanti ngevlog juga nggak panjang ya, mungkin sekitar 10 menit sambil menikmati keindahan jalan malam di Jalan Cendana 2 Jatimulyo Jatiagung. Terus kita nanti melintasi Jalan RA Basit Fajar Baru, terus melintasi Jalan Padat Karya kalau misalnya cukup 10 menit ya. Terus kita juga nanti akan melewati Jalan Sri Kresna kalau emang waktunya cukup, karena saya targetkan untuk ngevlog nggak terlalu panjang. Kita ngevlog yang 10 menit aja ya. Mungkin nanti kalau misalnya ini nambah beberapa menit ya, oke lah, nggak apa-apa ya. Ini kita masih melintasi Jalan Cendana 2 Jatimulyo Jatiagung Lampung Selatan. Jadi kita perjalanan malam hari ini melintasi Kabupaten Lampung Selatan menuju Kota Bandar Lampung ya. Karena kalau untuk Jalan Padat Karya dan Sri Kresna itu sudah memasuki Kota Bandar Lampung. Jadi kita dari kabupaten menuju Kota Bandar Lampung. Ini saya lakukan setiap hari. Nah, ini jalannya agak sepi nih teman-teman karena habis diguyur hujan ya, jadi agak sepi. Tapi ya nggak apa-apa lah, alhamdulillah malah kita bisa ngevlog santuy pada malam hari ini. Nah, ini bagian ujung Jalan Cendana 2 ya, yang sudah ini dicor karena yang sini ini rusak parah. Pokoknya bagian yang rusak parah itu yang dicor ya. Kalau untuk yang nggak rusak parah dia cuma ditambal sulam. Nggak tahu nanti apa di hot mix lagi, apa dibiarkan begitu saja, kita nggak tahu ya. Yang jelas kalau untuk yang bagian parah-parah ini kayak di jalan yang kita lintasin ini dicor rabet beton oleh pemerintah kita. Nah, kita sekarang memasuki Jalan RA Basit Fajar Baru. Ini masih masuk Jatiagung ya, masih masuk Lampung Selatan. Ini Jalan RA Basit. RA Basit ini dari Untung Suropati sampai perbatasan di Karanganyar Makam. Nah, buat teman-teman yang melintasi daerah sini mungkin sangat paham banget ya untuk jalan ini ya. Dan alhamdulillah untuk jalan ini nih dari awal pernikahan saya sampai sekarang nih masih kokoh ya. Berlubang beberapa di bagian emang jalan parah itu ada maklum lah ya. Tapi kalau untuk tingkat kekuatan keawetannya itu dari awal pernikahan saya itu udah mulai dibangun. Saya menikah sudah sekitar 7 tahun apa 8 tahun ya, pokoknya antara segitulah, lupa juga aku nikah tuh di 2015.
sekarang 2020, 10 tahun, berarti 10 tahun saya menikah. Berarti umur dari jalan ini nih sekitar 10 tahun ya, walaupun ada beberapa jalan yang rusak kayak ini. Nah, ini mungkin nanti beberapa pemerintah kita ya nih melihat postingan ini, atau warga melihat postingan ini biar agak dibenahi lagi, biar enak kita untuk melintasnya. Hanya di beberapa titik aja sih kalau untuk di Jalan Era Bacit ini, untuk yang rusak-rusaknya ya. Ya mudah-mudahan lah nanti tahun depan apa sebelum Lebaran jalannya sudah bagus ya. Mudah-mudahan saja ya. Kita berdoa bersama, karena kalau jalan bagus itu perekonomian juga insya Allah bagus. Karena kunci dari perekonomian bagus salah satunya adalah jalan yang bagus. Karena kalau jalan yang jelek ya perekonomian sebenarnya ya nggak seberapa pengaruh, tapi kan karena untuk perjalanan orang yang ingin berjualan ini kan, apalagi para penjual sayur ini dari kota Bandar Lampung, dari Karanganyar, dari mana itu, dia ngambil sayurnya itu di sekitaran Pasar Jatimulyo, karena Pasar Jatimulyo ini terkenal dengan ininya apa, pasar sayur. Nah, nanti next time kita coba ngevlog di sana bareng si pemilik akun ya. Nanti kalau beliau sudah nggak repot, kita coba ajak ngevlog di sana. Nanti kita ngevlog bareng si pemilik channel. Nah, nanti saya sebagai kameramennya aja dan sebagai juru bicaranya beliau gitu loh. Nah, ini kita sudah melintasi Era Bacit di Fajar Baru. Ya begini teman-teman, kalau malam pas diguyur hujan kondisinya seperti ini. Ini kalau kita pulang jam 4 ini luar biasa ramai ya, karena para pekerja mulai pada pulang. Jadi jam 4, jam setengah 5, jam 5 itu ramai lah jalan ini. Nah, kalau untuk paginya itu biasanya ramainya itu di jam 7 sampai jam 8. Karena jam 7 itu biasanya anak-anak sekolah berangkat, jam setengah 8 itu biasanya orang-orang yang kerja dari Lampung Selatan, yang kerja di kota Bandar Lampung itu melintasinya jalan sini. Karena ini salah satu akses jalan menuju kota ya. Akses jalan sebenarnya ada dua, kita lewat Jatimulyo yang kota sana sama yang ini, tapi kebanyakan orang itu enaknya dia lewat sini, karena kalau lewat sini nanti dia tembus Pasar Untung, setelah itu lurus lagi masuk, tembusnya itu di Perpustakaan Lampung, atau tepatnya itu di Dharma Jaya ya, kampus Dharma Jaya. Mungkin buat teman-teman yang pernah melintasi sini nanti bisa sharing-sharing, berbagi, bertukar pikiran untuk pembangunan jalan ini gimana gitu. Nah, nanti kita berkomentar, berbalas komentar di kolom komentar, dan kita berkomentar yang baik-baik saja, jangan yang mengandung unsur sara, unsur anarki. Kita berikan masukan ke pemerintah kita, mudah-mudahan yang baik-baik saja, agar kedepannya Lampung ini menjadi kota 1000 jalan bagus gitu ya. Karena kalau saya lihat ini kayaknya ini di beberapa jalan-jalan itu sudah mulai banyak perbaikan, bahkan di gang-gang kecil seperti ini. Nah, itu di gang itu tuh sudah mulai diperbaiki. Beberapa gang-gang itu saya ngelihat kemarin bareng dengan Jalan Cendana itu diperbaiki jalannya gitu ya. Nah, mungkin nanti kita ngevlog sampai perbatasan antara Lampung Selatan dan Bandar Lampung ya, karena nanti kita mau ngesen susah, karena ini posisi kita megang kameranya menggunakan tangan satunya kita buat nyetir ya, karena kita nggak ada persiapan sama sekali nih. Kita pokoknya ngevlog di dedikasi ini nggak ada persiapan. Biasanya aku menggunakan holder yang di dada itu ya, cuman kurang nyaman menurutku. Kalau kita mau menggunakan kamera action dan kamera kecil terlalu ribet untuk prosesnya. Kalau di handphone ini kan kita tinggal langsung upload teman-teman. Nah, ini ada pasar, bukan pasar ya, serba murah, serba 10.000. Nah, ini kita hampir memasuki perbatasan antara Lampung Selatan dan kota Bandar Lampung. Nah, nanti buat teman-teman yang sering melintasi sini, monggo nanti silakan di
tulis di kolom komentar, dan apa kesan dan pesannya kalian melintasi daerah sini, jalan sini gitu ya. Nanti kita sharing di kolom komentar. Insya Allah nanti setiap komentar dari kalian pasti kak, saya pastikan ya, insya Allah pasti dibales, walaupun dengan tanda love atau tanda like, ataupun dibales dengan chat, dengan tulisan ya. Nah ini sebentar lagi kita memasuki teman-teman, nanti kita berhenti di pinggir kios, kita sambil ngobrol santuy sebentar sambil menjelaskan. Nah kita menepi dulu, sebentar. Nah kita menepi di sini ya. Nah kita menepi di sini, di depan lah, di depan biar agak enak. Nah oke. Nah ini adalah perbatasan yang sebelah sini nih. Nah ini yang pas aspal ini adalah batas wilayah Lampung Selatan. Nah kita maju sebentar ke situ, itu adalah batas Kota Bandar Lampung ya, ujungnya. Dan yang sebelah sana itu, yang masuk sana itu adalah Jalan Padat Karya. Jadi kita nggak ngevlog sampai Jalan Sri Kresna ya, karena ini juga waktu sudah 11 menit berlalu. Jadi kita sudahi dulu vlog pada malam hari ini teman-teman. Terima kasih buat dukungan dan supportnya. Buat channelnya Dedikasi, mudah-mudahan channel Dedikasi bisa memberikan hiburan, bisa memberikan tontonan yang bisa bukan yang menyenangkan kalian lah gitu ya. Mudah-mudahan kita juga akan selalu update terbaru untuk jalan-jalan. Mungkin nanti akan saya sarankan kepada bos saya, Pak Dedi Wahyu, untuk membuat konten-konten seperti ini ya. Karena kalau aku ngeliat algoritma di channel ini nih, ketika aku ngevlog pertama kemarin sebagai asisten Dedi Wahyu di video pertama itu, alhamdulillah hampir tembus 1000 teman-teman. Tadi terakhir itu saya ngeliat sekitar 976. Mudah-mudahan bertambah lagi, dan mudah-mudahan bisa tembus sampai 100.000. Kalau sampai tembus 100.000 di salah satu video yang saya buat di channel Dedikasi, walaupun belum 30 video, nanti saya akan menampilkan wajah saya gitu loh. Makanya mohon bantuannya untuk menambah view dengan cara kalian menonton video sampai selesai, memberikan like pada video ini, dan memberikan komentar yang baik-baik, berdiskusi yang baik-baik, dan kalau berkenan bisa menekan tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi, setiap akhir video saya selalu mendoakan teman-teman yang menonton mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, diberikan ilmu yang luas, diberikan kemudahan dalam kalian menggapai apapun yang kalian inginkan. Oke, terima kasih, salam hangat dari Dedi Wahyu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.